Halo semua, selamat datang di tutorial Microsoft Excel. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas 5 rumus dasar yang biasa kita gunakan pada Microsoft Excel. Mulai dari sum, count, average, min, sampai dengan max. Nantiin tutorialnya. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut bahas tentang Microsoft Excel, aku ingin kita kenalan dulu nih. Dimulai dari aku, Ciko Aditya Pratama dengan NIM 25020300036, di mana di sini aku bertugas sebagai pembicara satu sekaligus penyusun dari PowerPoint ini. Dan berikutnya ada juga editor yang akan mengedit dan juga merekam video yang teman-teman tonton sekarang, yang bernama Imade Pase Okawiradana dengan NIM 25020300035. Dan terakhir ada Arjuna Bagus Alazi yang bertugas untuk menyusun soal dan juga materi dari pembahasan kita hari ini, di mana NIM dari Arjuna adalah 25020300057. Oke, jadi mungkin teman-teman yang nonton video ini sekarang tuh bakal kayak nanya nih kayak, apa sih tujuan dari tutorial ini dibuat? Kayak apa sih yang bakal didapat setelah teman-teman nonton video tutorial ini? Jadi itu ada 3. Yang pertama adalah teman-teman dapat mengetahui apa itu kegunaan dari Microsoft Excel. Kedua, teman-teman juga tahu nih rumus-rumus apa sih yang biasa kita gunain kalau di Microsoft Excel. Dan ketiga, bagaimana sih pengaplikasian atau kegunaan atau cara pakai dari rumus-rumus yang akan kita bahas nanti. Jadi untuk yang pertama, apa sih itu Microsoft Excel? Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu kayak Microsoft Excel itu apa. Jadi aku bakal bahas sedikit. Jadi Microsoft Excel itu adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft tentunya, yang tergolong kepada Microsoft Office, di mana program ini adalah sebuah program kerja yang dibentuk dengan spreadsheet yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, serta memanipulasi data. Nah, biasanya Microsoft Excel ini sangat rentan atau sangat sering kita lihat di kegiatan-kegiatan seperti akuntansi, pencatatan data, sampai dengan yang berkaitan dengan keuangan. Oke. Nah, ini dia nih 5 rumus yang biasa kita gunakan dan akan dibahas pada tutorial kali ini. Dimana ada rumus yang pertama itu sum, yang digunakan untuk menjumlahkan angka dari beberapa kumpulan sel ataupun kumpulan data. Berikutnya ada juga count yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Lalu ada average yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari kumpulan data. Ada max yang digunakan untuk mengetahui nilai terbesar dari sebuah kumpulan data. Dan terakhir ada min yang digunakan untuk mengetahui nilai terkecil dari kumpulan data yang akan kita coba nantinya, oke? Nah, daripada lama-lama, yuk langsung aja lanjut ke pengaplikasian di aplikasinya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di contoh soal dan bagaimana sih penggunaan dari rumus sum yang ada di Excel. Nah, jadi dari yang kita tahu, rumus sum itu digunakan untuk menjumlahkan total data dari sel yang kita inginkan. Nah, mungkin teman-teman nanya nih, apa sih itu sel? Jadi sel adalah pertemuan antara dari kolom sampai dengan row. Jadi kolom itu adalah yang A, B, C, D, E, dan sebagainya. Sedangkan row atau baris itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan sel adalah pertemuan antara kedua hal tersebut, yaitu adalah pertemuan antara kolom dan juga row. Nah, contohnya di sini ada, misal di sini aku pengen ngeliat nih, total penjualan dari hari Senin itu kan 15.000 nih. Nah, ini tuh apa sih dibilangnya? Nah, ini kita bilangnya sebagai sel, yaitu adalah sel B4, yaitu penggabungan dari kolom B dan juga row 4. Oke? Nah, di sini untuk menghitung total dari data yang kita inginkan, yaitu adalah total penjualan, kita perlu tahu nih terlebih dahulu blok-blok mana aja yang perlu kita pilih, atau sel-sel mana aja yang perlu kita pilih. Nah, di sini karena kita sudah tahu kalau kita mau hitung total dari keseluruhan data yang ada, otomatis kita perlu melihat data dari sel B4, yaitu adalah 150.000 sampai dengan Sabtu. Karena kita sudah tahu, kita langsung aja aplikasikan ke rumus yang ada, yaitu adalah dengan cara sama dengan sum, lalu kita pilih ini, dan kita pilih blok pertama yang kita pilih, yaitu adalah B4 sampai dengan data terakhir yang ingin kita jumlahkan total datanya. Dimana di sini karena ini harinya sampai hari Sabtu, maka kita akan memilih dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, yaitu adalah sel terakhirnya B9. Setelah kita pilih sel yang kita ingin untuk totalkan jumlah datanya, kita langsung saja tekan enter, maka langsung akan menghasilkan total dari keseluruhan data yang ada. Dimana di sini kita mendapatkan total yang ada adalah 1 juta 1 juta rupiah.
Oke, halo teman-teman semua. Di sini aku Arjan Bagus Azi akan menjelaskan rumus mengenai count dan average. Yang dimana rumus count sendiri itu berfungsi digunakan dalam menghitung jumlah sel yang berisi angka dalam suatu data. Di sini penerapannya kita bisa gunakan untuk menghitung jumlah siswa yang hadir, yang dimana setiap kehadiran siswa itu diberikan tanda angka 1. Karena di sini sudah tertulis angkanya, tinggal kita masukkan saja rumusnya. Count, dan teman-teman di sini bisa lihat sel-sel yang terlibat, mulai dari B4 ke B8. Kita bisa blok saja, atau tulis manual pun bisa. Di sini saya tulis manual saja, biar teman-teman lebih mengerti. Dan tinggal kita tekan enter aja, nanti akan muncul jumlah total dari kehadiran siswa yang hadir yang diberikan tanda angka 1 ini. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sendiri hasilnya akan muncul angka 3. Dan angka 3 ini akan mempresentasikan kehadiran siswa dalam bentuk angka, yang dimana tadi kita menghitungnya bisa secara manual, dan sekarang kita menghitungnya bisa secara cepat dengan menggunakan rumus count. Seperti ini ya rumusnya teman-teman. Selanjutnya kita ke rumus average. Nah, kalau untuk average sendiri sepertinya untuk masalah selnya itu seperti sama ya teman-teman untuk sebelumnya. Tinggal kita lihat aja sel yang terlibat di sini, mulai dari sel 4 hingga ke sel 10, B4 ke sel dari sel B4 dan ke menuju sel B10. Di sini rumus yang diperlukan itu average, karena di sini rumusnya saya jelaskan average. Dan kita lihat sel-selnya yang terlibat di sini, mulai dari B4 hingga ke B10. Sama seperti rumus tadi mengenai sana. Langsung aja ini kita enter teman-teman. Kita akan menemukan hasil rata-rata dari nilai ujian seluruh siswa. Tanpa ribet-ribet kita menghitung rata-ratanya satu-satu hanya dengan menggunakan rumus average ini, dan kalian memblok selnya, bisa lihat selnya apa saja yang terlibat. Kalian akan menemukan hasil rata-ratanya sangat cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama. Itu saja mengenai rumus count dan average. Hai, aku Oko Wiradana, selaku editor dan pembicara 3 dengan NIM 205 203 0035. Kali ini aku bakal membahas tentang rumus maksimal dan minimum dari Microsoft Excel. Oke, jadi kali ini aku bakal membahas rumus maksimal yang terdapat pada Excel, yang fungsinya untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data. Nah, contoh kasus nyata itu adalah jika terdapat data seperti nilai data seperti ini dan kita bingung untuk mencari nilai tertingginya yang mana. Cara cepatnya adalah kita menggunakan rumus Excel yang kali ini kita mau bahas, yaitu nilai maksimal. Cara menggunakannya adalah kita blok pada sel B4 yaitu data pertama sampai B8 yaitu data terakhir, dari Anton sampai Eko. Caranya itu adalah ketik sama dengan lalu max, lalu klik sel yang ingin dipilih, contoh ini, sampai data terakhir yang ingin dicari data maksimalnya, yaitu tekan enter. Temulah nilai tertingginya yaitu 95 dari 5 data berikut ini. Sama seperti maksimum, minimum adalah mencari angka terkecil dari suatu data. Rumusnya juga sama, pencet lalu drag data pertama sampai data terakhir, lalu enter. Ketemulah nilai terendahnya itu 3000 dari 6 data berikut ini. Jadi kesimpulan yang ingin kami sampaikan pada video kali ini adalah mempelajari Excel itu sangat penting. Kenapa? Karena bisa membuat hasil kerja kita menjadi lebih rapi, bisa mengolah data secara cepat dan akurat, dan yang ketiga, itu bisa mengurangi kesalahan dalam perhitungan manual.
Dengan memahami rumus-rumus Excel seperti sum, count, average, maksimum, dan minimum, kita sudah bisa membuat data keuangan, rekap-rekap data yang lain yang menjadi lebih mudah. Sekian dari kelompok kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pow-pow!